Halo sahabat nonton, gimana kabar kamu? Semoga kalian sehat selalu ya. Kali ini teman nonton kamu membawain cerita di drama yang berjudul Friendly Rivalry. Yuk daripada kelamaan kita mulai aja ceritanya. Drama ini dimulai oleh seorang gadis kecil bernama Sulgi. Dia sedang mengikuti kegiatan di luar sekolah. Tapi karena dia tidak memakai seragam, dia tertinggal dari kelompoknya dan dinyatakan hilang. Hal ini membuat Sulgi berakhir tumbuh besar di panti asuhan. Saat sudah remaja, Sulgi kerap dibully di sekolahnya karena keadaannya itu. Dan pembulian itu cukup parah sampai bisa meninggalkan trauma yang besar buat Sulgi. Di sisi lain, Sulgi juga berkenalan dengan Sun Sim. Sun Sim adalah seorang pengedar narkoboy. Dia memberikan pekerjaan kepada remaja-remaja yang nasibnya kayak Sulgi. Pekerjaan mereka adalah membeli suatu obat di beberapa apotek dengan resep palsu. Suatu hari, entah kesambet apa, Sun Sim menyuruh Sulgi untuk belajar. Supaya nanti gedenya Sulgi nggak punya nasib jadi kayak Sun Sim. Jadi ya, Sulgi coba-coba aja deh mulai rajin belajar. Namun hasilnya melampaui yang dia harapkan. Sulgi menjadi peringkat 15 dari 264 murid di sekolahnya. Setelah menduduki peringkat yang cukup tinggi, Sulgi merasa perilaku orang-orang di sekitarnya mulai berubah menjadi lebih baik kepadanya. Jadi, Sulgi makin suka belajar untuk mendapatkan pengakuan. Sulgi juga meminum obat yang dibelinya saat dia bekerja. Dan berkat obat itu, Sulgi semakin bisa berkonsentrasi dengan baik dalam belajarnya, sampai dia bisa meraih medali emas di kompetisi matematika. Suatu hari setelah Sulgi selesai bekerja, dia laporan ke Sun Sim. Kalau dia udah nggak bisa kerja lagi sama Sun Sim, karena Sulgi akan pindah ke Seoul. Ternyata Sulgi telah menemukan ayah kandungnya. Adegan kemudian beralih ke 4 bulan kemudian, di mana Sulgi sudah tiba di Seoul. Sekarang, Sulgi bersekolah di SMA Jewa. Sulgi lalu masuk ke aula SMA Jewa. Di sana, Sulgi melihat seorang siswi yang bernama Yu Jae sedang memberikan pidatonya dengan bahasa Inggris. Jae juga menyebutkan kalau seluruh hadirin di aula itu harus menghentikan cipta, karena guru mereka yang bernama Woo Do-yuk telah meninggal dunia. Setelah melihat ini semua, Sulgi pun pergi dari aula tersebut. Akhirnya, Sulgi sampai di kelasnya. Itu adalah kelas 3.2. Sulgi masuk ke kelas itu dan guru wali kelas menyuruhnya untuk duduk. Wali kelas Sulgi langsung menyuruh para siswi untuk membuat rencana studi mereka untuk semester ini. Pada saat yang sama, Jae memasuki kelas 3.2 juga. Wali kelasnya menyambut Jae sembari berkata, kalau dia punya harapan tinggi untuknya. Ketika wali kelas meninggalkan kelasnya, Jae pun berkeliling untuk memilih kursinya. Dan akhirnya, dia memutuskan untuk duduk bersama dengan Sulgi. Kemudian, saat Sulgi berada di toilet, dia dihampiri oleh 3 siswi dari kelasnya. Ketiga siswi itu meminta Sulgi untuk tukeran tempat duduk, karena ketiga siswi itu pengen duduk sama Jae. Tanpa berpikir 2 kali, Sulgi setuju untuk tukeran tempat duduk dengan Nari, karena Nari duduk di baris kedua di tengah kelas. Tapi tiba-tiba nih, Jae menerobos masuk ke toilet. Dia kemudian menggandeng tangan Sulgi dan mengajaknya untuk pergi makan bersama. Bahkan tanpa ragu, Jae langsung menarik tangan Sulgi untuk pergi bersamanya. Ketika di kantin, Jae dan Sulgi duduk bersama 2 siswi lainnya. Salah satunya adalah Yeri. Satunya lagi bernama Chaekyong. Jae tanya ke Sulgi, kenapa kok Sulgi pindah sekolah nanggung banget di kelas 3 gini? Sulgi jawab, ya karena ada urusan orang tua lah gitu. Jae kembali bertanya, apakah Sulgi mau masuk Universitas Korea juga? Karena tadi Jae menemukan gantungan tas milik Sulgi. Gantungan itu tuh merchandise dari Universitas Korea. Sulgi lalu menjawab, kalau dirinya sedang mempertimbangkan untuk masuk fakultas kedokteran di Universitas Korea. Mendengar jawaban Sulgi, Chaekyong dan Yeri bertanya-tanya, apakah Sulgi punya guru private atau semacamnya? Sulgi dengan bingung bertanya kembali, lah, kenapa harus punya guru private? Kita bisa belajar sendiri kok selama ada buku pelajarannya. Langsunglah kelompok itu menertawakan Sulgi. Tapi tidak berhenti di sana. Sulgi mulai bingung karena melihat setiap siswi di sana seperti menegak suatu obat gitu. Setelah mereka selesai makan. Ketika Sulgi tiba di kelas, dia melihat Kim Bomsu menegak obat. Dengan baik hati, Sulgi menawarkan minumannya. Tapi Bomsu malahan membuang minumannya itu. Sembari berkata, kamu yang dipilih Jae, suatu hari kamu juga akan bernasib sama seperti kayak aku. Buset deh, ada apa sih sebenarnya di sekolah ini? Sepulang sekolah, Sulgi mendatangi rumah ayahnya. Tapi yang menyambutnya adalah istri baru dari ayah Sulgi. Dia menyambut Sulgi dan menanyakan, apakah Sulgi menemukan ponsel di antara barang-barang peninggalan ayah Sulgi? Wah, ternyata ayah Sulgi sudah meninggal nih sahabat nonton. Sulgi menjawab dia tidak tahu tentang itu.
Kilas balik ke waktu pemakaman Ayah Sulgi diadakan. Dari pembicaraan orang-orang di sana, kita jadi tahu nih, kalau ibu kandung Sulgi sudah meninggal lama, setelah Sulgi dinyatakan hilang. Jadi selama ini, orang tua kandung Sulgi selalu mencari Sulgi. Sulgi akhirnya melihat barang-barang peninggalan ayahnya. Nama Ayah Sulgi adalah Hudoyuk, yang berarti Ayah Sulgi adalah guru yang mengajar di SMA Jewa. Sulgi juga melihat ponsel ayahnya. Di ponsel itu ada gantungan merchandise dari Universitas Korea. Sulgi pun mengambil ponsel itu. Kembali ke waktu sekarang, Sulgi diam-diam membeli seragam SMA Jewa secara online gitu. Karena mungkin mahal kali ya beli seragam di sekolah. Dan setelah Sulgi mendapatkannya, Sulgi langsung nge-laundry seragam itu. Sembari menunggu bajunya di laundry, Sulgi mencoba menebak kombinasi kode PIN ponsel ayahnya. Tapi di waktu yang sama, seseorang dengan nama rahasia menelepon ponsel ayah Sulgi. Namun ketika diangkat, Sulgi tidak mendengar apapun dan telepon itu pun terputus. Keesokan harinya di sekolah, Nari dengan sengaja menumpahkan jus di baju Sulgi. Dan mengatakan kalau seragam yang Sulgi pakai itu bau sperma. Gak sampai di sana, seluruh siswi di ruangan itu pun menertawai Sulgi dan meledeknya. Dengan kesal, Sulgi mencuci seragamnya di wastafel toilet sekolah. Namun Jae mendekatinya dan menawarkan Sulgi pakaian ganti. Tapi Sulgi menolaknya mentah-mentah. Setelah itu di kelas, wali kelas memberikan ujian kepada para siswi. Dan harus dikumpulkan dalam waktu 20 menit. Sulgi yang melihat lembar soal itu jadi kebingungan. Karena ada banyak pertanyaan yang bahkan belum diajarkan sebelumnya. Waktu 20 menit pun habis. Wali kelas meminta semua siswi untuk mengumpulkan lembar jawaban mereka. Tidak lama kemudian, wali kelas mengumumkan hasil ujian mereka. Ya tentu aja, Jae mendapatkan nilai sempurna. Wali kelas juga mengumumkan nilai beberapa siswi lainnya. Dan menegaskan, kalau siswi yang nilainya nggak disebutkan, berarti memang tidak layak diumumkan. Alias nilainya di bawah rata-rata lah gitu. Stres lah ya Sulgi dengan semua ini. Ketika jam istirahat, Sulgi melihat di internet. Kalau ada yang memposting foto dirinya sedang nge-laundry seragam yang dia beli online. Dan begitu banyak komen nyinyir yang ngata-ngatain Sulgi di postingan itu. Tepat pada waktu itu, ada seseorang yang mengirimkan Sulgi pesan. Itu adalah soal ujian dari sebuah tempat bimbel. Sulgi langsung menyadari kalau soal dari wali kelasnya adalah soal dari tempat bimbel tersebut. Sulgi pun kemudian mendatangi tempat bimbel tersebut untuk mencari tahu biaya dan sebagainya. Tapi Sulgi mulai merasa kelayangan gitu. Jadi dia menyudahi percakapannya dan pergi dari sana. Saat mau pergi, Sulgi melihat ada latihan soal di meja tempat bimbel itu. Jadi dia mencoba mencuri satu. Sulgi juga mengintip ke salah satu kelas di sana dan memotret penjelasan di kelas itu. Namun sayangnya, admin dari bimbel tersebut memergoki Sulgi. Jadi langsunglah Sulgi kabur dari sana. Ketika dia sedang turun menggunakan lift, Sulgi berpapasan dengan Jae. Jae langsung sadar kalau Sulgi lagi kabur. Karena itu, Jae memberikan topi miliknya kepada Sulgi dan menyuruh Sulgi untuk kabur lewat jalan belakang lalu bersembunyi di atap. Dengan mengikuti saran Jae, Sulgi pun ke atap gedung untuk bersembunyi. Lalu tidak beberapa lama kemudian, Jae menemukan Sulgi dan dengan tersenyum, Jae memberikan tangannya untuk menolong Sulgi. Apa yang sebenarnya terjadi di SMA Jewa? Dan ya ampun, nasib orang memang nggak bisa ditebak ya. Gara-gara nggak pakai seragam loh, bisa mengubah nasib. Mari saksikan kelanjutan episodenya minggu depan ya sahabat nonton. Sampai jumpa.